Apa sih Pak yang dimaksud dengan investasi itu? Investasi itu adalah aktivitas penanaman modal atau aset Oke. untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Layanan apa sih Pak yang ditawarkan oleh PTSP terkait investasi di Kabupaten Konawe? Ada satu ruangan khusus yang kami siapkan untuk tempat konsultasi, kemudian juga kami lakukan pendampingan terhadap pelaku usaha siapa saja yang akan didampingi oleh tim terpadu lintas OPD. Sejauh mana sih Pak investasi ini berperan dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Konawe? Kalau kemudian investasi di Kabupaten Konawe itu besar, tentu akan membawa efek yang besar juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi di Onggano Podcast hari ini di episode ke-10 bersama saya Esti Imastasia. Hari ini kita akan membahas tentang peluang investasi di Kabupaten Konawe. Tentunya telah hadir bersama kita di tengah-tengah studio yaitu Bapak Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bapak Kenny Yuga Permana SSTP MAP. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Segar sekali saya lihat hari ini. Tetap harus semangat terus. Semangat terus, oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesempatannya Bapak untuk hadir di podcast kami hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak yang saya tahu sedang sibuk-sibuknya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih tentang peluang investasi di Kabupaten Konawe. Mungkin Bapak bisa sharing ilmu kepada kami di sini, Bapak. Siap? Siap. Oke. Yang pertama, apa sih Pak yang dimaksud dengan investasi itu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Investasi itu adalah aktivitas penanaman modal atau aset untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Gitu ya Pak. Ya. Jadi konsep penanaman modal ini sendiri, investasi ini dapat membantu masyarakat di Kabupaten Konawe Pak? Oh ya, tentunya jadi begini. Kalau kemudian kita hanya mengharapkan dari APBD, tentu tidak akan bisa membiayai seluruhnya daripada perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tentunya kita harus mencari sumber-sumber pendapatan lain, dalam hari ini pendapatan asli daerah. Ya, melalui bagaimana cara kita untuk menarik investasi di Kabupaten Konawe. Kalau investasinya nanti besar, tentu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe itu tentu akan baik dan kesejahteraan masyarakat akan baik juga. Dari segi ekonomi tentunya akan terbantu ya Pak. Iya. Oke, kemudian mengapa sih Pak di Kabupaten Konawe ini menjadi lokasi yang strategis untuk pengembangan investasi? Ada alasannya nggak Pak? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan potensi, tentu Kabupaten Konawe ini bisa dikatakan menjadi surga para investor. Wah, gitu ya Pak. Ya, karena terbukti target investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara itu yang tahun 2023 itu sebesar 20 triliun. Investasi di Kabupaten Konawe ditarget itu sebesar 15 triliun dari 17 kabupaten kota. Tertinggi kayaknya Pak tertinggi. Dan di tahun 2024 ini kita masih ditarget 13 triliun. Artinya pemerintah provinsi itu melihat bahwa potensi untuk berinvestasi di Kabupaten Konawe itu memang sangat baik. Gitu ya Pak. Iya. Jadi tinggi sekali kita punya ini Pak target. Oke, kemudian layanan apa sih Pak yang ditawarkan oleh PTSP terkait investasi di Kabupaten Konawe? Ya, saat ini ada terobosan inovatif yang kami laksanakan di PTSP, yaitu namanya klinik investasi. Ya, ini nih yang kita harus bahas. Apa itu Pak? Ya, klinik investasi ini di mana di DPM PTSP itu ada satu ruangan khusus yang kami siapkan untuk tempat konsultasi, kemudian juga kami lakukan pendampingan terhadap pelaku usaha siapa saja yang akan didampingi oleh tim terpadu lintas OPD. Nah, juga ada dari BPN yang mana
apa yang menjadi permasalahan daripada pelaku usaha kita bisa selesaikan di tempat itu, sehingga dia dengan mudah memperoleh izin, informasi juga. Nah itu yang coba kita dorong. Kemudian yang selanjutnya bahwa kami juga akan menyiapkan potensi peluang investasi dalam bentuk buku. Itu akan kemudian bisa menjadi referensi para pelaku usaha untuk bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Konawe. Karena di Kabupaten Konawe itu kita bukan hanya berbicara masalah sektor pertambangan dan perkebunan, ada potensi lain sebenarnya yang bisa kita gali di Kabupaten Konawe ini. Oh banyak ya Iya Pak? Banyak. Kemudian salah satu upaya yang kami lakukan juga dalam hal ini bersama pimpinan daerah, kemudian DPR, kita sedang mendorong peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudian berinvestasi di Kabupaten Konawe. Begitu Ya, Pak? ini semuanya kita lakukan dalam rangka bagaimana mempermudah para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Konawe. Para investor ini ya Pak? Iya. Kalau di Konawe Pak, kebanyakan yang investor itu dari luar ya Pak? Ya, kalau berdasarkan data kita, untuk dari realisasi investasi yang banyak itu PMA, penanaman modal asing. Iya. Oh iya. Kalau untuk yang di daerah sendiri ada juga Pak? Iya, maksudnya? ada PMDN, kemudian ada juga yang UMKM. UMKM. Iya. Oke, kalau kita berbicara tadi tentang penanaman modal, apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi pelaku usaha untuk investasi di Kabupaten Konawe? Ada tantangannya Ya. Pak? Kalau berbicara terkait dengan tantangan berinvestasi sebenarnya hampir sama di seluruh daerah. Iya. Yang pertama tentu infrastruktur, ya itu akan menjadi kendala utama yang menjadi pertimbangan para investor kalau infrastruktur kita belum memadai. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia. Iya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah isu lingkungan. Nah, yang kemudian yang selanjutnya juga itu terkait dengan sengketa lahan. Nah, itu yang sering. Ya, itulah yang sering dihadapi menjadi sengketa lahan. Jadi para investor itu tidak akan mungkin menanamkan modalnya kalau kemudian stabilitas di daerah, kemudian infrastruktur dan sumber daya manusia itu tidak memadai yang ada di Kabupaten Konawe. Sehingga saat ini tentu kita harus mulai berbenah agar para investor itu bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Konawe. Yang sering terjadi itu Pak biasa di lapangan sengketa lahan ya Pak? Ya. Sering sekali itu pas saya dengar bersengketa. Oke, kalau itu tadi Pak sektor-sektor yang potensial. Kalau di Konawe yang menjadi fokusnya itu apa Pak? Kalau saat ini kan sektor potensial. Ya, Kabupaten Konawe dikenal sebagai mega industri. Itu ada di Morosi. Morosi. Ya, itu pabrik nikel terbesar. Nikel. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya saat ini terkait dengan di Rauta itu ada PSN. Apa itu Pak PSN? Ya, proyek strategis nasional itu IKIP. Nah, Rauta ya Pak? Ya, di Rauta. Nah, kalau berbicara terkait dengan potensi, ini di Sulawesi Tenggara utamanya Kabupaten Konawe dikenal dengan penghasil nikel terbesar. Oh, nikel. Iya. Oke. Kita kembali lagi tentang ini Pak. Sejauh mana sih Pak investasi ini berperan dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Konawe? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kemudian investasi di Kabupaten Konawe itu besar, tentu akan membawa efek yang besar juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau disampaikan bahwa ada mega industri di Morosi, tentu di sana juga multi efeknya itu ada UMKM yang berdiri di tempat sana ya. Yang masuk, nah, sama dengan di tempat lain. Nah, itu. Oke, terus ini Pak, ada tidak upaya yang dilakukan untuk ini mengatasi keterbatasan akses terhadap informasi dalam investasi di Kabupaten Konawe? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi,
bahwa salah satu terobosan inovatif yang akan kami laksanakan nanti terkait dengan peta potensi peluang investasi itu, kita sudah buat nanti draftnya. Kalau sudah jadi buku, setiap ada teman-teman pelaku usaha atau investor yang berkunjung ke DPM PTSP di klinik investasi itu, kita akan berikan kenang-kenangan buku terkait dengan potensi peluang investasi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya bahwa sekarang ini di zaman digitalisasi ini, tentu kita akan memuat terkait dengan potensi tersebut dalam portal resmi daripada DPM PTSP, baik melalui Facebook maupun dengan IG. Jadi peta potensi peluang investasi itu bisa diakses melalui portal DPM PTSP. Oke. Jadi nanti tuh Pak di PTSP akan ada ruangan khusus ya Pak, yang dibikin untuk ruang konsultasi. Ruang konsultasi. Siapapun yang ingin berkonsultasi terkait dengan investasi di Kabupaten Konawe. Oke. Kemudian ini Pak, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung investasi di Kabupaten Konawe? Ya, pertama peran daripada pemerintah daerah saat ini kita mendorong peraturan daerah pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Itu diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang ingin menanamkan modal Kabupaten Konawe. Yang selanjutnya kita juga proaktif mempromosikan terkait dengan potensi peluang investasi di Kabupaten Konawe. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu pemerintah akan menjadi garda terdepan ketika ada permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan investasi. Karena ini amanah undang-undang juga yang harus kita laksanakan, bahwa kita mendorong tumbuhnya investasi di daerah. Oke, tentunya investasi ini dapat membantu, dapat membuat kabupaten kita untuk lebih maju tentunya Pak. Tentunya, ya. Iya. Oke, kemudian apa sih pesan dan harapan Bapak bagi pelaku usaha yang ingin melakukan investasi khususnya di Kabupaten Konawe? Silahkan. Bagi para pelaku usaha atau investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Konawe, kami selaku perwakilan pemerintah daerah, Dinas Teknis, mengajak kepada seluruh teman-teman pelaku usaha jangan ragu untuk menanamkan modal di Kabupaten Konawe. Kemudian yang selanjutnya tentu kami pemerintah daerah akan mendukung siapapun yang akan berinvestasi di Kabupaten Konawe dengan memberikan fasilitas seperti yang kami sampaikan tadi. Itu kami akan menyiapkan peta potensi peluang investasi yang bisa diakses oleh siapapun. Kemudian juga kami sudah mendorong terkait dengan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi daripada pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten Konawe. Dan yang tidak kalah pentingnya, banyak potensi lain yang bisa kita gali di sini yang tentunya akan memberi keuntungan bagi teman-teman yang berinvestasi di Kabupaten Konawe. Oke, mungkin atau ada lagi Pak yang ingin disampaikan mungkin? Yang lain ada lagi Pak? Siapa tahu ada yang lupa saya tanyakan yang ingin Bapak sampaikan. Jadi, mungkin. Yang paling penting kalau untuk info lebih jelas terkait dengan kemudahan berinvestasi, jika ada kendala yang dihadapi oleh teman-teman pelaku usaha, silakan langsung ke klinik investasi di DPM PTSP. Tim terpadu selalu siap menerima untuk melaksanakan pendampingan terhadap teman-teman pelaku usaha. Oke, bisa ketemu langsung sama Pak Kadis? Tentu, kami siap selalu menunggu di kantor. Siap selalu, oke. Tentunya pemerintah daerah sangat mendukung ya Pak, setiap ada pelaku usaha yang ingin investasi di Kabupaten Konawe, tentunya untuk kemajuan Kabupaten Konawe itu sendiri. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatannya telah berbagi informasi bersama kami di Onggano Podcast hari ini. Mungkin lain waktu kita akan undang-undang lagi Pak kalau ada lagi ini programnya yang ingin disampaikan. Oke, baik. Sekian bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Kenny, Bapak Kepala Dinas DPM PTSP.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Diskominfo Kabupaten Konawe. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konawe hebat.